Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, ini merupakan video yang kelima dari pembahasan soal simulasi OSN IPA SD tahun 2023. Oke, kita akan langsung masuk membahas soal-soalnya ya. Kita mulai dari soal pertama. Di situ diberikan gambar charger handphone ya. Jadi ada charger dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaannya adalah urutan pengisi daya yang dapat mengecas baterai HP dari yang tercepat hingga yang terlama. Nah, jadi konsepnya adalah di sini kita akan menggunakan apa yang kita sebut dengan daya ya. Jadi ada namanya daya listrik atau simbolnya biasanya pakai huruf P, yaitu singkatan dari power atau P ini ya. Nah, daya listrik ini persamaannya adalah V tegangan dikalikan dengan arus listrik I. Nah, ini adalah persamaan untuk daya listrik. Nah, jadi P ini atau V dikali A ini dikalikan dengan I ini yang punya satuan watt ya. Biasanya kita menggunakan satuannya watt. Nah, apa hubungannya dengan charger ini? Jadi, kalau semakin besar daya listrik yang kita pakai ya, maka otomatis dia akan semakin cepat mengisi. Artinya energinya akan cepat terpenuhi. Jadi kita tinggal cari aja itu yang perkalian antara tegangan dan arusnya paling besar. Oke, kita cek yang pertama ya. Untuk charger pertama. Jadi charger pertama itu berapa nilainya? P-nya atau P1 itu sama dengan 3 ampere dikalikan 5 kan, tinggal kalikan aja. 3 dikali 5. Jadi ini sama dengan 15 watt kan? Nah, itu yang pertama. Charger yang kedua itu langsung kita tulis di sini, P2 itu sama dengan 3 dikali 9, berarti 27 watt ya. Kemudian charger yang ketiga, ini kita tulis P3 di sini, daya yang ketiga. Kita tinggal kalikan aja, jadi arusnya 2,25 dikali 9, yaitu berapa? 20/4 ya. Jadi 20,25 kan? 20,25 watt. Kemudian charger yang terakhir P4 itu berarti 1,35 dikalikan dengan 12 ya. 1,35 dikalikan dengan 12 itu tentunya sekitar 16 ya. 16,2 ya. 16,2 watt. Nah, kita tinggal urutin aja. Berarti kalau dayanya besar, jadi P besar, maka dia akan cepat mengisi. Dia akan cepat mengisi. Nah, kita cari yang P-nya paling cepat ya, dari yang tercepat dulu. Berarti yang paling besar itu ada di P2. Jadi urutannya harus mulai dari nomor 2 dulu. Nah, ya udah pasti jawabannya yang opsi ketiga ya, karena dia dimulai dari nomor 2 di sini. Kita urutkan apakah betul dari 2 kemudian dia ke 3. Ketiga itu 20,25 betul. Dari 3 ke 4 16,2 betul, dan yang terakhir 1 15 watt yang paling kecil ya. Ya, jadi jawabannya adalah pilihan ketiga. Dengan konsep semakin besar daya yang kita pakai, maka dia akan cepat mengisi baterai. Seperti itu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, ini dia soalnya, perhatikan gambar berikut. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Pada radar terdapat dua objek A dan B. Jika satu kotak skala pada radar adalah 20 meter, maka pertama jarak A lebih jauh. Oke, kita baca dulu untuk pilihan-pilihannya, dan yang diminta adalah pernyataan yang tepat dari peristiwa tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi ini ada radar, gambar radar ya. Tentu bisa dipahami dan tentu sudah pernah melihat juga gambar ini entah di film, entah di apa kan. Nah, di sini pusat sinyalnya kan pasti ada di tengah-tengah sini. Ini adalah pusat sinyalnya. Kemudian ada dua objek, yang pertama objek A dan objek B. Pernyataan pertama adalah objek A lebih jauh daripada objek B. Jelas salah ya. Jadi jaraknya ini sudah kita bisa lihat secara langsung di radar itu. Kalau dia lebih dekat di jangkauan di lingkaran ini, maka dia jaraknya dekat. Kalau dia lebih jauh juga jaraknya jauh. Jadi yang nomor 1 jelas salah. Kenapa? Karena A-nya itu lebih dekat nih. A itu segini, sedangkan B itu lebih jauh seperti ini. Ya, otomatis jaraknya B akan lebih jauh. Berarti pilihan pertama itu salah. Jarak objek A lebih jauh dari objek B itu salah, maka nomor 1 jelas salah ini. Oke, kita cari dulu yang pasti salah ya. Waktu tempuh gelombang objek A lebih lama dari objek B. Nah, objek A itu lebih dekat. Nih kita pilih yang nomor 4 dulu. Kenapa? Karena masih ada kaitannya dengan nomor 1. Kan kita udah tahu bahwa A-nya lebih jauh itu salah. Berarti yang nomor 4 juga pasti salah. Kenapa? Karena waktu tempuh A lebih lama. Padahal A-nya itu lebih dekat. Maka waktu tempuhnya harusnya itu lebih cepat. Kenapa? Karena A-nya lebih dekat daripada sumber. Maka yang nomor 4 juga salah di sini. Ya udah, berarti karena kita disuruh memilih 2, jawabannya pasti 2 dan 3 ya. Tapi kita akan buktikan apakah nomor 2 betul dan nomor 3 betul. Kita cek dulu yang nomor 2. Perbandingan jarak objek A dengan objek B adalah 1:2. Nah, untuk tahu jaraknya kita harus menghitung ya. Kita harus menghitung
kotak yang diberikan di sini. Di sini ada skala-skalanya atau kita coba dulu yang nomor 3. Jarak objek B-nya adalah 100 meter. Apakah betul 100 meter? Kita akan coba, kita lihat nih. Cara menghitungnya adalah kita tarik garis dari sini ke objek B. Kemudian kita tarik seperti ini ya. Oke, kita menggunakan warna yang kontras saja, yaitu warna kuning, dan kita beri agak tebal. Nah, ini kita akan mencari jarak B-nya. Coba kita lihat segitiga yang saya buat di sini. Kenapa harus pakai segitiga ini? Karena yang kita tahu itu kotaknya itu panjangnya 20 meter ya. Jadi kita tahu kotak ini dia cuma panjangnya 20 meter. Nah, kalau kita lihat B di sini ya, maka kita akan bisa melihat Pitagoras ya. Kita bisa melihat segitiga siku-siku di situ. Seperti ini. Ini saya gambarkannya agak besar di sini ya. Kita lihat bagian yang vertikal atau bagian yang berdiri itu panjangnya berapa kotak? Hitung aja 1, 2, 3, 4. Ini 4 kotak ya. Ini 4 kotak. Sedangkan bagian yang horizontal itu 1, 2, 3. Dia 3 kotak. Maka dengan menggunakan persamaan atau rumus Pitagoras kita bisa mencari jaraknya B dari pusat ini. Ya, dari pusat ke titik B ini jaraknya adalah sisi miringnya. Jadi anggap aja X ya atau S gitu. Berarti X itu sama dengan pakai akar ya. Akar 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Akar dari 4 kuadrat itu 16 ditambah dengan 3 kuadrat itu 9. Berarti sama dengan 16 tambah 9, 25. Akar 25 itu berarti 5 kan. Maka jarak X-nya ini sama dengan 5 kotak. Nah, padahal masing-masing kotak itu panjangnya 20 meter. Berarti kalau ada 5 kotak, berarti ya tinggal kalikan 5 dikali 20. Sama dengan 100 meter ya. Nah, 100 meter. Maka yang nomor 3 itu pasti betul ya, jarak objek B-nya 100 meter. Kemudian berikutnya ini kan 3 sudah betul ya, otomatis nomor 2 itu pasti betul. Tinggal dibuktikan aja dengan cara yang sama ya, menggunakan Pitagoras. Maka jawabannya pasti 2 dan 3. Seandainya nanti di pekerjaan sebenarnya atau ASN sebenarnya kita nggak usah mengecek. Kalau nomor 1 itu jelas salah dan nomor 4 itu jelas salah, ya otomatis jawabannya 2 dan 3. Karena adik-adik itu berburu atau berkejaran dengan waktu, tidak perlu dicek seperti ini ya. Ini dicek karena kita akan menjelaskan bagaimana cara mencari jaraknya seandainya ditanyakan. Oke ya, seperti itu untuk pembahasan soal tentang radar ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Pola tersebut menunjukkan tetesan oli yang tumpah dari 4 mobil. Mobil yang memiliki percepatan yang konstan adalah mobil titik-titik. Oke, jadi di sini menunjukkan tetesan oli. Andainya kita misalkan gerak mobilnya itu misalkan ke kanan ya, jadi kita asumsikan mobilnya bergerak ke kanan. Oke, jadi kita gambarkan mobil seperti ini, kemudian kita kasih misalkan jalan ya, jalannya agak saya buat agak melayang supaya nanti kita bisa melihat tetesan mobilnya. Lalu mobilnya jalan nih dari kanan, dari kiri seperti ini, kemudian dia akan jalan ke kanan seperti ini. Nah, kita buat mobilnya misalkan di sini. Nah, ini dengan warna yang berbeda, artinya dia sudah bergerak ke kanan ya. Maka kalau di mobil ini ada tetesan oli ya, maka olinya akan menetes di jalan ini. Nah, kita akan membaca pola tetesan olinya. Seandainya ya, saya gambarkan kayak gini dulu. Seandainya olinya menetes seperti ini. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, dan jaraknya sama terus seperti ini. Ini olinya. Oke, kemudian sampai sini, dan jaraknya sama terus. Ini sama dengan ini, sama dengan ini. Maka bisa kita pastikan kalau tetesan olinya sama, itu mobilnya bergerak dengan kecepatan konstan ya. Jadi kalau tetesannya sama berarti geraknya dengan kecepatan konstan. Tetesan sama. Berarti jarak ya, maksudnya jarak tetesan sama, maka mobilnya bergerak dengan GLB namanya, yaitu kecepatan konstan. Nah, di soal di sini yang diminta adalah percepatan konstan. Nah, ini kan kecepatan nih. Berarti kita cari, ini jelas salah. Kalau jaraknya sama jelas salah, maka yang nomor 1 itu pasti salah. Kenapa? Karena kita nyarinya bukan kecepatan, tapi yang dicari adalah percepatan di sini. Jadi yang ada jawaban satunya jelas salah semua. Jadi yang nomor 1 pilihan pertama salah, pilihan kedua salah. Oke, opsinya tinggal 2 dan 3 dan 4 ya. Sekarang kita cek lagi. Kalau seandainya mobilnya tetesan olinya seperti ini, mula-mula pendek, atau kita buat lebih ekstrim lagi, mula-mula pendek, kemudian agak jauh, agak jauh, agak jauh lagi, kemudian menjauh. Maka apa yang bisa kita simpulkan kalau tetesan olinya polanya seperti ini? Pasti mobilnya bergerak ke kanan itu semakin cepat kan? Jadi kalau kayak gini pasti dia geraknya akan semakin cepat.
Nah, kalau semakin cepat itu berarti nama lainnya dipercepat. Nah, dipercepat. Berarti ini kemungkinan bisa percepatannya konstan karena semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, maka dia akan dipercepat. Berarti nomor 2 kemungkinan betul. Nah, nomor 2 ada kemungkinan benar ini. Oke, berarti nomor 2 betul karena semakin cepat. Atau dibalik, ya, kalau misalkan geraknya itu ini kan kita nggak tahu mobilnya bergerak di mana. Kalau geraknya dari kanan ke kiri, ini juga sama kan? Semakin cepat atau semakin lambat itu sama aja, karena dia yang diminta percepatan ya. Jadi kalau kanan ke kiri, ini kan juga mobilnya bergerak semakin cepat juga. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat yang nomor 2 dan yang nomor 3 itu kan sebenarnya grafik yang sama. Yang satu kita baca dari kiri, yang satu kita baca dari kanan. Atau kalau pakai pendekatan lain, yang satu dipercepat, yang satu diperlambat. Tetapi dengan percepatan dan perlambatan yang tetap. Itu betul juga. Berarti 2 dan 3 jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa nomor 4 salah? Nah, lihat nomor 4 itu. Nomor 4 itu, kalau kita baca dari kiri boleh, dari kanan boleh ya. Kalau kita baca dari kiri misalkan, mobilnya atau tetesannya mula-mula dekat, kemudian jauh, kemudian menjauh lagi. Ini berarti dari sini ke sini dia geraknya dipercepat. Ya, dipercepat. Kemudian habis dipercepat, dia tetesannya itu mendekat. Ini masih jauh lagi, kemudian dia mendekat, kemudian mendekat lagi. Berarti yang kedua ini diperlambat. Artinya dia nggak konstan dong. Yang pertama dipercepat, yang kedua diperlambat kan? Berarti ini tidak konsisten yang nomor 4 itu. Maka nomor 4 juga jelas salah ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mengecek 2 dan 3, 1 salah, 4 pasti salah. Berarti yang ini juga salah. Maka jawabannya adalah 2 dan 3 ya. Oke, jadi seperti itu. Ini bisa juga pakai tetesan oli atau juga pakai yang namanya ticker timer. Itu nanti cara analisisnya hampir sama. Jadi materinya tentang gerak ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini pada peristiwa tersebut terjadi perubahan. Oke, ini gambar petir ya. Jadi gambar petir, kemudian terjadi perubahan. Kalau petir itu mestinya kan yang terjadi adalah ada awan ya. Misalkan kita punya awan, kita gambar dulu awannya. Awan, kemudian pada awan itu nanti akan bergesekan kan. Awan itu akan bergesekan dengan udara sekitarnya. Maka pada awan itu akan terjadi pengumpulan muatan. Ya, pengumpulan muatan. Anggaplah muatan negatifnya akan terkumpul di sini. Kan gini, ini muatan negatif seperti itu ya, akan terkumpul di salah satu sisi awan karena ada gesekan. Kemudian jangan lupa di bawah sini itu ada bumi. Nah, ada bumi. Maka yang terjadi jika muatannya sudah penuh, muatannya sudah cukup masif di sini atau cukup banyak, maka muatan ini akan dilemparkan atau akan ditransfer ke bumi karena bumi itu netral. Jadi akan terjadi ini akan terjadi petir gitu ya. Jadi akan terjadi kilat ya, akan terjadi pemindahan elektron. Dari mana pemindahannya? Pemindahan dari awan ini ke bumi. Nah, pada saat elektron ini berpindahlah muncul yang namanya kilat. Nah, muncul nama kilat. Pada saat kilat ini terjadi juga terdengar suara kan? Terdengar suara. Maka di sini juga kita kenal ada yang namanya guntur. Jadi kilat itu cahayanya, kemudian ada namanya guntur itu suaranya atau bunyinya. Nah, maka kalau misalkan peristiwanya terjadinya kilat seperti ini, kita lihat jawabannya. Yang pertama, energi nuklir menjadi energi listrik, jelas bukan ya. Ini bukan. Energi kimia menjadi nuklir, ini juga bukan. Kemudian energi kimia menjadi listrik, bukan. Energi listrik menjadi kimia. Loh, ini kok tidak ada ya? Tidak ada yang sesuai. Harusnya apa? Harusnya adalah energi listrik ya akan diubah, muncul suara dan muncul ada cahayanya, berarti akan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi atau sound ya, energi bunyi. Harusnya seperti ini, tapi mula-mula dari listrik dulu. Jadi yang ini jelas salah, ini juga jelas salah ya. Jadi yang mungkin paling mendekati ya berarti yang D ya, karena ini bukan nuklir kan. Karena di sini nggak ada reaksi, cuma ada gesekan aja. Ini peristiwanya peristiwa listrik statis. Jadi yang benar adalah D yang paling mungkin. Tetapi ini juga kurang tepat. Harusnya bukan kimia, tetapi bunyi dan cahaya ya. Yang kimia ini mestinya ini, yaitu cahaya dan energi bunyi. Jadi energi listrik berubah atau bertransformasi menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Oke, seperti itu. Tapi kalau kita dipaksa untuk menjawab ya, kita jawab yang paling mendekati yaitu D ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya.
Dataran rendah dan pegunungan muncul akibat adanya pergerakan antara lempeng tektonik bumi. Perhatikan pernyataan berikut. Oke, ini ada gambar ya, gambar mantel bumi. Ini ada kedalamannya. Kemudian di sini ada gambar Indo-Australian Plate atau lempeng Indo-Australia. Kemudian ini ada European Plate, ada Eurasia Plate, lempeng Eurasia, dan ini ada kedalamannya seperti ini. Oke, sekarang kita baca dulu pernyataannya. Jadi kalau ada soal begini kita baca pernyataannya. Dataran rendah dan pegunungan muncul akibat adanya pergerakan antara lempeng tektonik bumi. Perhatikan pernyataan berikut. Kita yang diminta yang benar atau yang salah. Pernyataan yang tepat. Nah, kita akan cari yang benar ya, akan cari yang benar. Kemudian kita lihat bagian yang salahnya. Oke, kita baca mulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1 apakah betul atau salah? Lempeng benua dan lempeng samudra tidak mengalami gaya tarik-menarik antara keduanya. Ini jelas salah ya. Jadi semua benda bermassa itu pasti mengalami gaya tarik-menarik. Itu gaya gravitasi kan. Berarti nomor 1 itu jelas salah. Kita cari yang jawaban satunya itu ada satunya, maka dia salah. Oh, sayangnya cuma 1 ya di sini ya. Nomor 1 hanya ada 1 dan 2, nggak punya 1 lagi, maka lainnya harus dicek. Oke, kita cek. Nomor 2, lempeng tektonik memiliki ketebalan 100 km dan terdiri dari kerak benua dan kerak samudra yang saling berinteraksi. Oke, apakah betul sekitar 100 km lempeng tektoniknya itu? Ternyata betul ya. Jadi kalau teman-teman baca itu lempeng tektonik itu memiliki tebal sekitar 100 km. Dan nomor 2 ini jawabannya betul. Nah, kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 apakah betul? Kerak pada lempeng benua lebih tipis dibandingkan dengan lempeng samudra. Oke, jadi mantel ini ya, lempeng tektonik ini kan ada 2 nanti. Ada yang namanya kerak benua dan ada yang namanya kerak samudra. Kerak benua dan kerak samudra, ini ada beberapa istilah yang bisa kita pelajari di sini. Nah, kerak benua itu punya ketebalan sekitar 30 sampai 50 km. Itu kerak benua ya, 30 km sampai dengan 50 km. Sedangkan kerak samudra itu punya ketebalan atau tebalnya itu sekitar 5 km sampai 10 km ya. 5 km sampai 10 km. Nah, dari sini kita bisa lihat kan. Jadi kerak benua itu lebih tebal daripada kerak samudra. Nah, dia bilang kerak pada lempeng benua itu lebih tipis. Maka nomor 3 jelas salah. Ini jelas salah ya. Kalau salah kita kasih silang aja. Nomor 3 salah. Maka jawabannya jelas 2 dan 4 ya. 2 dan 4 apakah ada opsinya? Nah, ternyata ada. Karena apa? Nomor 3-nya jelas salah, nomor 3-nya jelas salah. Berarti jawabannya 2 dan 4. Nah, sekarang tambahannya di sini ya. Kalau misalkan kita lihat kerak benua yang punya ketebalan sekitar 30 sampai 50 km, ternyata kerak benua ini sering disebut juga ya, kerak benua itu sering disebut juga dengan lapisan atau kerak sial ya, sial. Nah, ini bukan sial itu, bukan sial nasib ya. Jadi sial ini ternyata kerak benua ini tersusun atas material-material yang mendominasi adalah silikon dan aluminium ya. Silikon dan aluminium itu untuk kerak benua. Makanya disingkat sial. Material terbanyaknya adalah silikon aluminium. Sedangkan kerak samudra itu berdasarkan materialnya sering disebut sebagai sima. Sima itu silikon dan magnesium. Ini berdasarkan komponen penyusunnya ya, silikon dan magnesium. Nah, itu untuk nama-nama lainnya atau istilah-istilah yang berkaitan dengan soal ini. Jadi teman-teman bisa belajar nama lain dari kerak benua dan kerak samudra. Oke, sekarang nomor 4 ya. Nomor 4-nya kan harus betul loh. Apakah memang betul yang di nomor 4 itu? Kita lihat. Konveksi mengacu pada sel-sel tertentu di dalam mantel bumi yang menghasilkan panas sehingga membuat bahan padat bergerak ke atas sedangkan batu yang lebih dingin bergerak ke bawah. Ya, intinya konveksi itu adalah pergerakan ya, aliran yang ada di bagian mantel yang sifatnya padat mau ke cair ya, kental gitu. Jadi nanti akan ada perputaran aliran. Perputarannya bagaimana? Yang panas nanti dia akan naik ya, yang panas itu akan naik. Sedangkan yang dingin itu nanti akan turun sebagaimana konveksi pada air biasa ya. Jadi misalkan kita buat gambarnya, bagian yang panas di bawah itu akan naik. Kemudian karena yang panas dari bawah itu naik, maka bagian bawah itu kosong. Nah, kosong itu akan diisi oleh bagian yang dingin. Dan seperti ini terus, maka dia akan berputar terus, tidak diam ya. Yang panas naik, yang dingin turun. Konveksi ini juga terjadi pada saat kita merebus air, kemudian saat kita memanaskan udara di dalam ruangan, itu akan sama prinsipnya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Pilihan yang ketiga atau opsi ketiga. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut.
urutan terbesar, urutan besar arus listrik dari terkecil hingga terbesar ya. Jadi ini pertanyaannya tentang arus listrik. Oke, berkaitan dengan arus listrik ini perlu diperhatikan kita punya dua istilah, ada namanya arus listrik dan ada namanya arus elektron. Nah, arus listrik ini yang disebut sebagai arus konvensional. Arus konvensional. Seperti ini, dan ada yang namanya arus elektron. Nah, arus elektron. Nah, kita tinggal lihat aja. Karena arus itu adalah muatan yang mengalir, berarti kalau semakin banyak muatannya mengalir, maka dia akan semakin banyak atau semakin besar arusnya. Maka kalau kita lihat, yang paling besar ya, kalau alirannya kita lihat panahnya, yang paling besar harusnya B ini. B-nya itu paling besar. Kenapa? Karena dia mengalir ke satu arah. Ya, jadi ini B. Ini terbesar. Nah, kita lihat apakah sudah ada jawabannya B supaya kita tidak perlu mencari yang lainnya. Jadi mulai dari terkecil hingga terbesar, maka akhirnya harus B. Ini jelas salah, ini jelas salah, ini jelas salah. Kemudian yang terakhir, nah ini cuma satu kan, maka jawabannya pasti yang keempat ini ya. Kita bisa cek lagi nanti satu persatu. Tapi kalau kita mengerjakan tidak perlu, kita cukup cari yang terkecilnya saja atau yang terbesarnya saja. Seperti itu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada gambar hujan, kemudian ada mobil. Pertanyaannya adalah, gambar menunjukkan mobil yang bergerak dengan kecepatan VA pada kondisi hujan. Tetesan hujan yang jatuh tepat di kaca depan mobil akan bergerak ke arah mana ya? Jadi tetesan hujannya kemana? Nah, karena ini ada kacanya, ini bisa dilihat aja, dipraktekkan nanti. Kalau misalkan ada air hujan kemudian jatuh tepat di mobil ini, ya kan? Kemudian mobilnya bergerak ke kanan, ya. Padahal airnya itu nempel di kaca, maka bisa kita pastikan. Nah, kaca ini kan benda padat, air nggak mungkin menembus, berarti yang S jelas salah kan? Yang S jelas, yang R juga salah. Kenapa? Karena air tidak mungkin menembus kaca di sini. Pasti geraknya yang mana yang paling masuk akal? Yang Q juga salah kemungkinan. Kenapa? Kalau misalkan mobilnya diam, dia betul geraknya air itu ke bawah ini. Kalau mobilnya diam, tapi mobilnya bergerak dengan kecepatan VA, berarti air ini nanti akan bergerak ke arah atas kaca ya, ke sana. Nah, kalau tidak percaya silakan aja nanti pada saat kita mengendarai mobil dan hujan, perhatikan tetesan air yang ada di depan kaca itu, maka dia akan cenderung bergerak menyusuri kaca ke arah atas. Berarti jawabannya yang titik P ya, atau ke arah P. Berarti opsi yang keempat. Nah, kayak seperti itu ya. Nah, jadi sepertinya soal-soal yang berkaitan dengan fisika sudah selesai semua dibahas ya untuk simulasi tahun 2023. Jadi mungkin ini adalah bagian video yang terakhir dari pembahasan soal simulasi yang OSN SD tahun 2023. Untuk bagian biologinya silakan teman-teman cari di channel lain atau di sumber-sumber lain ya, karena sementara kita baru membahas bagian-bagian yang fisika dulu. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya.